Gasting ya. Kembali. Tutup. Kowe dong ra ya asline nganggo blender iki piye? Ah wong iso cenilane kok iso ning dhuwur iki. Piye to, Bu? Udah biarin. Pintar. Gak halus. Terlalu dikit. Lagi-lagi, kalau kita ngomong kepribadian, aku suka sama semua kontestan kalian, baik, sweet, punya personality masing-masing. Tapi mungkin note aku sedikit ke Yogi, ini nggak personal sama sekali, tapi kalau lo sedang masak di kitchen, kamu harus hati-hati ya, karena kamu nggak mau menginjure kolega kamu atau staff kamu kan. Tadi bahaya banget kalau aku mungkin 10 cm lebih deket ke meja kamu, aku udah kena minyak kakinya. That's really dangerous. You weren't practicing kitchen safety. Aku minta maaf banget sama apa yang aku perbuat tadi. Maaf ya, Cinta. But just be careful, karena kalau suatu hari nanti kamu punya bisnis sendiri, ya customer yang datang pasti akan ngejudge kamu based on first impressions. Jangan ngerasa udah hebat. Don't be cocky. Remember bahwa kita semua masih punya banyak ruang untuk belajar. Dan ingat misi kalian ikut kompetisi ini untuk apa? Hanya untuk supaya tenar? Atau karena ingin membanggakan negara ini dan mempopulerkan segala dishes yang ada di negara ini? So make sure you think about your quality. Because quality is what matters most. Thank you so much for having me here today. Thank you, Cinta. Aku minta maaf. I wish you all the best of luck. And para judges, Master Chef, Chef Juna, Chef Renata, Chef Arnold, thanks for having me. Thank you. I'll see you guys next time. See you next time. Thank you. Cinta Laura datang kali ini banyak banget ngasih aku masukan dan pembelajaran. Makasih banyak ya, Cinta. Hai Cinta, thank you for coming. Next time kalau kita ketemu aku bakalan masakin kamu masakan yang lebih enak dan emang yang kamu suka. Terima kasih Cinta Laura sudah hadir di MasterChef dan saya senang menghidangkan suatu makanan untuk Cinta Laura. Terima kasih sekali lagi. Semua masukan tadi yang kalian di atas, ingat ada 3 kalau bisa orang mau pintar ya. Learn from your mistake, learn from others' mistake, dan juga yang 3 paling parah, never learn. Ya, kalau di atas dengerin komen-komen so that you can learn from others' mistake, oke? Okay? Yes, Chef. Dan untuk kalian supaya kalian bisa belajar dari your own mistake, buktikan di pressure test. Kalau tidak bisa, then you never learn. Orang pertama di antara kalian berlima yang akan masuk ke pressure test, silakan persiapkan diri. Teddy. Thank you, Chef. Aku sebenarnya berharap banget nggak masuk pressure test, tapi ternyata orang pertama, bang, Teddy. Ya udah. So this is my first pressure test. Agak deg-degan ya, apalagi yang lainnya udah punya pengalaman. Tapi aku berharap semoga aku bisa ngasih yang terbaik. Semangat, Teddy. Semangat. Yang harus masuk pressure test, silakan persiapkan diri. Diva. Pressure test lagi. Baru kemarin aku pressure test, sekarang pressure test lagi. Aduh. Kalian bertiga, Nata, Yogi, dan Haris, boleh dibilang kalian adalah orang-orang yang beruntung. Karena seharusnya 2 di antara kalian juga masuk pressure test. Tapi kali ini kita ada guest. Jadi voting tidak ganjil dan dengan berat hati kalian bertiga masih aman. Terima kasih, Chef. There's nothing to celebrate. Dengan berat hati kalian bertiga, 2 dari kalian bertiga masih aman.
Di-announce saja siapa yang udah pasti aman. To be honest, yang pasti aman. Haris. Makasih, Chef. Bisa Yogi. dibilang Yogi sama Nata sama buruknya. Yogi, kamu udah dengar sendiri. Cinta Laura bilang apa? Ya, Chef. Nata, it was a nice dish, but you killed the fish. Chef Renata benci sekali ikan kamu. Saya yang mau kamu masuk pressure test. Right? Okay. Your fish. Okay. Guys, having fun in the competition is fine. Tapi when the decision time, judging, kalau kalian masih suka bercanda and think this is fun, something wrong with you. Because your dish ain't all it. Kecuali kalian memberikan sesuatu yang boleh dibilang 88,8% spot on, then you can do jungkir balik, whatever. Jelas? Yes, Chef. Oke, kita akan lanjut ya, menyaksikan teman-teman kalian yang harus berjuang lagi di pressure test untuk tetap bisa meraih mimpinya. Alright, see you in a bit. Gak apa-apa deh bukan yang terbaik, asalkan aku lolos ke tahap selanjutnya. Alhamdulillah, selama ini akhirnya makananku bisa jadi penyelamat. Aku cukup lega sih nggak masuk further test. Cuma aku pastinya akan lebih bagus lagi lah ke depannya, Chef. Di challenge selanjutnya aku nggak capek-capek buat berusaha menjadi yang terbaik di setiap tantangan MasterChef. Lega kali aku lah, ikan kuarsikku ini dari film Ngeri-Ngeri Sedap bisa meloloskan aku dari pressure test. Masuk pressure test untuk yang ketiga kalinya nih, Sa. Aduh, kayaknya Sa harus kasih yang terbaik supaya Sa pulang. Pressure test pertama kali, aku nggak nyangka berada dan ngalamin momen ini. Sekarang aku benar-benar berserah kepada yang di atas. Selamat datang di pressure test. Ini bukan hal yang enak sih sebenarnya bilang selamat datang di pressure test ya. Saya nggak pengen lihat kalian-kalian tuh ada di pressure test. Tapi ya, this is the game. Dan kalian berempat, Kanti, Teddy, Diva, dan Sarja adalah yang terburuk dari challenge sebelumnya, which is sangat mengenaskan. Dan kita bertiga juga cukup malu ya. Wah, kelihatannya kalau aku yang masak buat Cinta Laura tadi, mungkin aku nggak akan bikin kecewa ya. Sekarang pressure test, di mana kalian bisa bertahan atau pulang, di mana semuanya tergantung daripada kalian sendiri. Siapa yang baru pertama di pressure test? Teddy, baru pertama? Yes, Chef. Sarja berapa kali? 3 kali. Diva? 3. Kanti? 3. Oh my. Teddy baru pertama kali masuk pressure test. Pasti dia deg-degan banget nih. Sarjia, Diva, sama Kanti udah 3 kali ikut pressure test. Kayaknya mulai langganan nih. Sudah ada 3 lead di depan kalian yang sudah pasti isinya adalah tantangan di pressure test kali ini atau bahan yang harus kalian olah. We will find out. Ini pasti susah banget karena nggak cuma 1 lead, ada 3 langsung. Aduh, 1 lead kemarin saja tuh tong kepala pusing, ini ada 3 lagi. Apa lagi nih? Kita akan reveal di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lead dibuka dan aku lemes banget. Dan di otak aku itu cuman ada 1 hidangan aja, pate. Kalian bisa lihat di depan kalian ada ati yang otomatis ada jantungnya juga, ada ampela, dan usus. Beberapa bagian dari ayam yang mungkin bukan primary cut sudah jelas, bahkan innards, jeroan. Untuk di Indonesia yang sudah jelas ini cukup common untuk ada di masakan kita sehari-hari, bahkan banyak digemari orang. Sudah ada yang makan? Pernah makan? Pernah. Makan ya? Suka? Suka.
Menurutku yang bisa olah itu kemungkinan Mbak Kanti karena dia ibu rumah tangga. Tapi kalau yang nggak bisa udah pasti Teddy lah. Dia kan dari US. Oke, well ini adalah delegasi Indonesia juga dan juga tidak asing untuk kalian semua dan juga untuk kita semua. Waktu kalian 45 menit. 45 menit lagi kayaknya harus bisa. Kalian bebas ke pantry, ke utensil room. Kalian bebas untuk masak appetizer ataupun main course. Do your best. 45 minutes dimulai dari sekarang. Pada pressure test kali ini, para kontestan harus membuat hidangan dengan bahan jeroan ayam. Pressure test kali ini tuh bedanya itu karena ini saya sudah ketiga kali dan sakit kepala sepusing ini. Diva semangat, be yourself, Diva, be yourself. Di pressure test kali ini aku pengen challenge diri aku sendiri karena aku jarang buat masakan Indonesia. Akhirnya aku memutuskan untuk bikin gulai dan ini akan jadi pertama kali aku bikin gulai. Biar aman sambil depo hati saja. Saya mau masak hati kering kayu. Pokoknya dia kaya akan rempah-rempah dan itu khas dari Maluku Utara. Ambil tepung, telur, dan ragi. Terus aku langsung lari tuh ke utensil room dan ambil standing mixer. Diva di waktu 45 menit ngambil standing mixer, apa jangan-jangan dia mau bikin dessert ya? Emang nyambung dessert sama jeroan? Karena proses pembuatan roti sangat lama, aku buat roti duluan. Soalnya itu sangat riskan sih dan dalam waktu 45 menit kayaknya aku bakalan bisa sih. Saya ambil semua bahan-bahan yang saya perlukan, langsung saya ambil dia punya peralatan juga, saya ke bench dan saya mulai dengan pertarungan ini. Makan gulai tanpa nasi kayak kurang deh, makanya aku langkah pertama masak nasi karena itu butuh waktu. Kayaknya kalau bikin nasi putih biasa terlalu biasa ya, jadi aku tambahin beberapa aromatik kayak misalnya star anis, kapulaga, sama juga air kelapa. Dari ketiga bahan itu emang biasa banget di rumah itu bikin asam-asam bumbu rujak ini. Ya, asam-asam bumbu rujak ini masakan simple, megang banget tapi semuanya dimasukin ke kuah asam pedas seger. 3 kali pressure test itu menghibur dirinya adalah practice make perfect. Jadi ya ayo aja nggak apa-apa. Semuanya pasti membawa kebaikan. Di samping ati, usus, dan ampela, aku juga ambil dada ayam untuk kaldu dari bumbu rujaknya itu sedap. Kalau semua ampel mungkin, kalau semua masak, dengarkan dari Sambo masak. Aku bikin bumbu halus sama bumbu kering. Di sini bumbu halus ada bawang merah, bawang putih, cabai. Kemudian untuk bumbu kering ya aku sangrai dulu. Itu juga ada kemiri, ketumbar, ada juga star anis, ada nutmeg, ada juga cinnamon sama cloves. Saat ini saya sedang bikin bumbu gulainya. Saat ini sedang sangrai bumbu halus. Kemudian nanti saya campur sama santan, terus sama ati dan ampelanya. Menurut saya berempat ini cukup jago ya, cukup kuat. Apalagi mereka sangat kuat di makanan Indonesia. Jadi ya semoga aja yang terbaik yang berhasil. Di standing mixer, aku campur tepung, telur, air yang ada raginya dan dicampur jadi satu sampai adonannya kalis. Aku buat patenya. Itu aku prosesnya ngesaute onion, garlic, dan beberapa herbs. Baru aku campur tepung dan sedikit krim, lalu aku masukin atinya itu.
saya lihat itu Hati, kayaknya saya harus hati-hati untuk mengolah dia. Saya bicara dengan dia dulu, saya bilang kau harus selamatkan saya dari pressure test. Langsung saya marinasi Hati dengan garam dan juga lemon cuy sama ketumbar. Ati, ampela sama usus. Kalau usus biasanya kan di sate digoreng gitu kan. Paling sering digoreng ya. kalau di sini. Dia bisa jadi crispy juga sebenarnya. Benar, justru itu crispy yang dicari, tekstur. Tapi kalau yang usus goreng biasanya nggak, yang dicari tuh sama orang Indonesia si krecek-kreceknya itu. Jadi dia masih tetap lembek dalamnya. Iya. Biasa diungkep dulu pakai bumbu kuning. Iya. Saus kuning ya kan. Baru nanti Atau di digoreng. sate gitu. Kau Chef Juna, Chef Renata? Dari semuanya itu dari ada ati, ampela, jantung sama usus. Paling suka yang mana? Kasih Ati. Ati sih. Saya suka ampela because I like the texture. Kalau tekstur itu lebih suka jantung malah. Kalau ada ampela sama jantung pasti milihnya jantung. Somehow I like ampela better. Udah lama nggak pegang stick ya. Tutup. Kowe dong ra ya asline nganggo blender iki piye? Ah wong iso cenilane iso ning dhuwur iki. Piye to, Bu? Pintar. Nggak halus. Terlalu dikit. Aku pikir blendernya nggak usah pakai air. Ternyata kok nggak halus-halus. Ya udah, aku masukin air sedikit biar halus. Mami, jangan grogi dong. Biasanya bisa pakai blender. Hari ini kok agak grogi kelihatannya. Guys, pressure test. Waktunya tinggal 30 menit. Ayo guys, 30 menit lagi kalian harus kontrol dan juga tepat waktu. menit. Aku pastikan usus yang sudah aku rendam dengan air lemon nggak amis. Hidangan simpel ini aku yakin bisa aman karena kalau udah nyobain rasanya, yang didapat adalah seger dan juga kecut plus sedikit pedas. Waktu sisa 30 menit, tiba-tiba Chef Juna datang ke aku. Aduh, agak nervous ya. Aduh, semoga nggak dikomenin hal-hal yang bikin aku down nih. Masak apa? Rencana bikin gulai. Gulai apa? Gulai ati, ampela, sama itu, usus. Jadi pakai tiga-tiganya. Dipakai tiga-tiganya? Ya, rencananya. Gulai, ati, ampela, usus? Iya. Wadaw. Aduh, Chef, ini aku ada salah atau gimana? Kan ini cocok-cocok aja ya, Chef, kalau dibikin pakai gulai. Seriously? Iya, Chef. Oke dan. Aku juga berharap kok, Chef, ini bisa nyambung sama ati, usus, sama ampela. Karena menurut aku masih nyambung ya, Chef. Awas, Oke, Ge, makasih ya. Aku ngerti banget kalau misalnya bumbunya tumpah. Udahlah, hidup aku habis. Nah, jatuh satu. Rugi dah. Teddy, I really don't like your cooking style because it looks so hectic for no reason. Halo, Chef. Waktu tinggal 30 menit, Chef Renata datang. Aduh, ini kenapa lagi nih? Bikin apa? Hati masak kering kayu dengan nasi kuning. Hati masak kering kayu. Jadi pakai hati sama jantungnya juga ya? Iya. Masaknya diapain dia? Dibikin kayak saus begitu. Dibikin kayak saus? Iya, kayak ada kuahnya begitu. Chef. Jadi teknik masaknya apa? Rebus, kukus? Bukan pen? Pen. Di pen? Di pen sama bumbu? Iya. Oke. Aduh, Chef Renata tanya-tanya lagi. Saya yang salah apa ini, Chef? Progresnya ini nasi kuningnya lagi tunggu
tunggu dia meresap dengan santan, terus kukus lagi. Ini ada bikin bumbu untuk masak kering kayunya. Challenge tumpeng kemarin itu pakai caranya Kiki. Ini sekarang pakai caranya saya. Menurut saya dengan cara masak nasi kuningnya saya ini seakan aman. Masakan kali ini lebih ke French influence sih. Aku lumayan pede banget sih sama masakan ini, soalnya aku pernah buat ini. Harapan aku juri-juri bakalan suka sama masakan aku dan ini bakalan ngamenin aku dari elimination. Kenapa chef? Aku bakalan buat appetizer. There's gonna be a what is it called? Ati puree. Sama Liver? Liver. Pakai apa jadi purenya? Pakai cream, nanti aku puree, aku blend semuanya. Jadi kayak pate gitu? Yeah, like pate. And I made a soft bread with that. Terus ada crispy usus. Crispy usus? Yes. Oke, jadi yang nggak dipakai ininya ya? Yes, jantungnya enggak. Terus patenya cuma liver sama krim aja? Kamu nggak bikin, no onions? I'm gonna make a caramelized onion. Ada brandy, ada apa? Oh, nanti dipisah? Iya, dipisah. Oke. Thank you. Kalau Chef Renata udah nyaranin, aku harus ngelakuin itu sih. Aku bakalan tambahin caramelized onion on the side. Aku langsung ke pantry dan ambil onionnya, langsung aku slice dan aku buat caramelized onionnya. Aku motong-motong ati dengan hati-hati karena aku nggak mau hatinya itu bisa hancur dan ketika masuk di kuah nanti rasa atinya jadi pahit. Aku masukkan garam dengan hati-hati karena